Halo semuanya, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat satu buah website lagi. Udah lama rasanya nggak ngupload video. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah website yang kalau biasanya kita membuatnya hanya satu halaman saja, kita akan mencoba untuk membuatnya 3 halaman gitu. Yang nantinya mereka saling mempunyai link, jadi kita bisa mengklik sebuah link yang nantinya akan diarahkan ke file tertentu. Nah, bedanya kalau biasanya kita menggunakan HTML dan CSS saja, di video kali ini kita akan mencoba framework dari CSS yang bernama Bootstrap. Nah, langsung aja untuk memulainya, teman-teman bisa masuk ke link ini, getbootstrap.com. Ini getbootstrap.com. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini di titik 3 yang ini, kemudian pilih docs. Kita akan mencoba untuk langsung instalasi Bootstrapnya. Nah, di sini kita akan menggunakan versi 5.3 dan akan menggunakan CDN-nya saja untuk menggunakannya. Jadi sebenarnya Bootstrap ini bisa kita download asetnya, kemudian kita hubungkan. Tapi di video kali ini kita akan mencobanya menggunakan CDN. Teman-teman bisa salin kode yang ini. Ini ada di nomor 2 sini. Pilih yang ini. Kalau sudah disalin, langsung aja kita buka di kodenya. Nah, kalau biasanya kita menggunakan CSS itu kita harus menggunakan kelas di HTML-nya, kemudian kita panggil kelasnya di CSS-nya, kemudian kita styling. Bedanya di Bootstrap ini kita bisa membuat stylenya langsung di dalam kelas HTML-nya. Nah, nanti lebih detailnya kita tunjukkan. Seperti biasa kita buka terlebih dahulu foldernya, folder baru. Ya, satu info lagi, ketika kita menggunakan CDN, menggunakan link, tidak menggunakan aset Bootstrap-nya, itu kita harus online terus. Jadi misalnya nanti kita offline, maka kelas-kelas yang ada di Bootstrap atau nanti kita styling menggunakan Bootstrap-nya itu tidak akan berjalan, karena ketika kita menggunakan CDN itu kita memerlukan jaringan internet. Nah, di sini kita masuk ke sini dulu, ke slash, terus kita tambahkan path, pilih folder. Nah, saya biasanya buat di website ini biar rapi, kita tambahkan folder baru terlebih dahulu. Misalnya folder barunya kasih nama website, kemudian Bootstrap. Kita masuk ke website Bootstrapnya, udah masuk di sini. Kemudian kita pilih gunakan folder ini. Izinkan. Oke. Kita masuk ke website Bootstrapnya, klik centang yang ada di bawah. Mungkin nanti di video kali ini banyak iklan di kodenya, karena saya akan menyalakan internetnya terus. Nah, baru diomong. Saya jeda dulu. Oke, ini kita udah masuk ke folder Bootstrapnya nih di sini. Langsung aja kayak biasa kita tambahkan berkas baru. Di sini sebenarnya kita perlu 3 file. Jadi kita itu pengennya ada 3 halaman. Yang pertama itu halaman homepage-nya atau halaman indeksnya. Halaman kedua ada halaman about, dan halaman ketiga nanti akan ada halaman kontak misalnya. Yang mana halaman ini hanya bersifat statis, belum ada data-data yang bisa dikirimnya. Jadi untuk pertama kita misalkan kasih nama index.html. Oke. Kita buka index.html-nya. Oke, tutup dulu bentar. Nah, tadi kita udah nyalin kode di Bootstrap-nya. Makanya di sini kita bisa tempelkan aja. Nah, ini. Buat yang belum copy, di copy dulu Bootstrap-nya. Nah, kalau udah begini, contohnya di sini bisa kita langsung jalankan kodenya. Nah, di sini langsung akan ada style bawaan Bootstrap-nya. Dimana kalau kita tidak menggunakan linknya, tidak menggunakan link dan script-nya, ini harusnya fontnya itu tidak menggunakan font yang seperti ini. Harusnya font bawaan HTML itu dia akan ada lancip-lancipnya begitu di bawahnya. Nah, nih di sini nih yang maksud saya link.
Di sini ada link yang mengarahkan ke CDN, link CDN, dan juga scriptnya. Nah, scriptnya ada CDN. Nah, kemudian kalau kita udah berhasil untuk menginstal Bootstrap-nya dengan menggunakan CDN, selanjutnya adalah kita akan menggunakan komponen bawaan Bootstrap, di mana kita akan menggunakan komponen ini karena cukup memudahkan. Teman-teman bisa buka ini yang di hamburger menunya, kemudian cari navbar, karena kita itu inginnya nanti ketika berpindah halaman kita cukup menggunakan navbarnya saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada banyak contoh navbarnya. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakan navbar yang ini. Yang mana ini? Yang nav. Yang ini. Nanti teman-teman cari sendiri aja dan tentukan sendiri. Di sini ada tanda copy di sebelah kanan ini. Klik copy. Nah, kalau udah di copy, kita masuk lagi. Oke. Kita masuk ke sini, kita ganti H1-nya menjadi paste kode yang udah di copy tadi. Nah, ini udah kita paste di sini. Kemudian kita save dulu. Nah, kenapa bisa rapi begini jadinya? Karena saya menggunakan ekstensi Prettier ini, dimana ketika dia menge-save halamannya, maka dia akan auto format gitu, jadi rapi kodenya. Nah, kalau kita jalankan, kita coba jalankan dulu. Nah, maka di sini kita akan menampilkan navbar yang tadi udah kita copy kodenya. Nah, ada di sini, bisa kita tutup buka. Nah, di sini akan kita sesuaikan. Yang pertama, misalkan di judulnya kita kasih ganti nama websiteku. Terus home-nya benar. Kita ganti feature-nya menjadi about me. Kemudian yang pricing-nya misalkan jadi contact me. Terus sisanya yang disabled ini kita hapus saja. Nah, kita save. Kita ulang. Setelah di copy tadi, teman-teman ganti ininya, judulnya di sini yang tadinya navbar jadi websiteku. Kemudian yang home-nya dibiarkan saja jadi home. Yang features-nya diganti jadi about me. Dan tadi yang satu lagi nggak tahu apa, diganti jadi contact me. Kalau kita save, kemudian kita run, nah namanya berubah jadi websiteku. Dan di sini ada home, about me, dan contact me. Ini udah jalan. Tapi kalau dipencet, dia belum mengarah ke kemanapun. Selanjutnya, setelah membuat navbarnya adalah kita akan membuat tampilannya di sini. Contohnya, misalkan halaman depan itu halaman home, maka di sini kita cukup simpel aja, misalkan selamat datang di websiteku gitu. Tapi kita pengen ini nih, kita pengen ada background gambarnya di belakangnya gitu. Contohnya kita masuk ke Unsplash mungkin. Teman-teman bisa buka browser lagi, bisa buka Chrome. Kemudian teman-teman bisa cari unsplash.com. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih gambar apa aja yang mau. Kayaknya yang pertama langsung bagus. Nah, misalkan saya pakai gambar yang ini. Ini ada dua cara sebenarnya. Teman-teman bisa download. Ini ketik download di sini. Atau bisa juga menggunakan link. Tapi perlu diingat lagi bahwa ketika kita menggunakan link, maka kita akan harus terhubung dengan internet terus. Contohnya di sini misalkan kita mana nih, salin URL, buka gambar terbaru, salin gambar. Setelah disalin gambarnya, kita masuk lagi ke kode. Kemudian di bawah sintaks navbarnya ini kan nav nih. Mana sih nav? Nah, ini nav. Kita tutup navnya. Kemudian di bawah navnya sini kita akan menuliskan misalkan section.
section ini misalnya kita kasih kelas. Nah, kita pengennya kita mendapatkan satu halaman ini dia full ininya, full apanya tuh, full kontennya sampai ke bawah. Itu kita bisa menggunakan min vh 100. Terus saya mau dia flex, bukan flex, flex, kemudian justify content center, kemudian align items center. Kemudian di sini kita tulis div dulu hanya sebagai pembungkusnya, dan terakhir ada H1 misalnya. Nah, selamat datang di websiteku. Save. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan full gini halamannya karena dia min headnya itu ada 100, dan kita atur flex dan justify content dan align items itu menjadi center, jadi dia ada di tengah. Tinggal ini navnya tutup dulu, kita main di section, kita kasih H1 kelasnya ini menjadi text center, save. Kita jalankan lagi. Nah, maka dia udah di tengah. Cuman ini masih ke scroll karena ketika kita mengatur kontennya ini menjadi 100 VH, maksudnya itu adalah full 100, full satu layar. Tapi kita juga punya satu komponen di sini namanya komponen navbar, yang mana komponen navbar ini mempunyai head sendiri. Jadi head full layar ditambah dengan head dari navbarnya. Makanya akan ada scroll. Oleh karenanya di navbar ini kita bisa ganti nih. Kita bisa ngeset dia itu fixed top. Topnya 0. Begini bukan ya? Gimana caranya di bootstrap? Position fixed. Ya, position fixed. Cuman lagi-lagi karena kita menggunakan position fixed, dia itu akan menyempit begini ya, karena di kontainernya kita tidak menaruh relatif gitu. Oleh karenanya di sini kita bisa klik aja w full, yang artinya width-nya akan full. Jadi di sini bisa kita baca dulu. Setelah kita membuat navbar, di mana navbarnya kita atur posisinya jadi fixed, topnya 0 agar di atas terus, dan width-nya full agar dia lebar. Setelah itu kita ganti judul dari navbarnya menjadi websiteku, dan listnya ada home, about me, dan contact me. Kemudian di sini ada membuat section yang min VH-nya 100, yang artinya satu layar penuh. Kemudian display-nya flex, dan bisa kita tambahkan justify content center agar center secara horizontal, dan line item center agar center secara vertikal. Kita tambahkan juga selamat datang di websiteku ini, kita kasih text center, dan ketika kita jalankan maka kalau di bootstrap itu bukan w full tapi w 100. Save lagi, jalankan. Nah, w-nya udah 100. Dan ini nanti misalkan suatu saat halamannya ini harus bisa di scroll, kalau suatu saat halamannya ini bisa di scroll, maka navbarnya itu akan ada di posisi atas terus gitu, karena kita udah atur posisinya sebagai fixed. Cuman ada satu yang kurang di sini, selamat datang di websiteku. Ada gambar juga yang belum kita masukkan. Kita pengen selamat datang di websiteku ini font weight-nya jadi bold. Caranya kalau di bootstrap kita mainin juga di kelasnya kayak biasa. Ini di H1-nya, setelah text center spasi kita kasih FW-nya. FW itu artinya font weight, kita tambahkan bold. Jadi font weight strip bold.
kita save, jalankan lagi. Nah, dia akan menjadi lebih tebal. Kemudian kita ulang yang tadi, kita mau nambahin satu background. Maaf lupa, kita salin gambarnya. Nah, kita masukkan backgroundnya di belakang ini, di belakang si selamat datang di websiteku ini. Caranya, jujur saya nggak tahu untuk menggunakan Bootstrap bagaimana cara menambahkan background URL, tapi bisa kita atur aja menggunakan stylenya. Style, karena di sini kita cuma punya satu section, makanya kita bisa langsung mendeklarasikan sectionnya. Tapi misalkan suatu saat sectionnya ini bertambah, kalian tambahkan menjadi lebih dari satu, sebaiknya sectionnya dikasih ID ataupun kelas untuk menandakan bahwa dia itu punya kelasnya masing-masing dan punya stylenya masing-masing. Tapi karena di sini cuma ada satu, jadi kita bisa tulis section kurung kurawal, kita tulis background URL, background ya URL misalnya, atau salah ya, paste, nggak mau, salin URL mungkin, bukan, harusnya salin ini sih, salin gambar. Kita ulang, taruh di sini. Nggak mau dia. Berarti satu-satunya cara adalah mendownloadnya. Kita download aja gambarnya. Nah, ini lagi download filenya. Nah, setelah di download, kita bisa cari di pengelola file, kemudian di penyimpanan, cari di bagian download, urutkan menurut terbaru. Nah, ini gambar kita yang tadi, kita salin, terus kita pindahkan ke tempat penyimpanan yang tadi kita webnya taruh di mana itu. Contohnya tadi saya di folder website. Ini kita atur ulang. Setelah kita download, kita taruh di folder website. Nah, masuk ke website Bootstrap, kita paste aja di sini, tempel. Nah, ini gambarnya. Kita ganti aja dulu namanya agar pemanggilan namanya nanti bakalan gampang. Contoh ini home background.jpg. Terus kita masuk lagi ke CSS-nya. Nah, tadi setelah kita download gambar, kemudian kita pindahkan gambarnya dan juga sudah di rename. Ini kita cek dulu nih. Nah, ada kan homebg.jpg. Nah, kayaknya tadi ini nggak ke save. Coba dulu, udah nyampe mana tadi, sejauh mana? Oke, tinggal kita tambahkan stylenya nih. Style, yaitu section. Yang text section kita kasih background URL. Karena posisinya ada di dalam satu folder yang sama, kita bisa kasih titik slash, kemudian nama filenya home-pg.jpg. Save. Kalau kita lihat, nggak ada ya. Nah, ada nih. Kenapa lama? Itu karena filenya itu ukurannya 6 MB.
Makanya kenapa saya tadi di awal pengen menggunakan URL agar bisa lebih cepat loadnya gitu. Nah, kendalanya di sini gambarnya ini nggak tampil dengan jelas atau dia itu kayak memperbesar gitu. Kita pengen gambarnya ini ukurannya menyesuaikan sama konten ininya, dan juga warna teksnya jadi putih gitu. Caranya di sini selain kita kasih background, kita kasih juga background size-nya. Background size-nya cover. Coba kita lihat dulu. Nah, dia udah mengcover dan tampilannya penuh. Tinggal kita kasih warna di teksnya. Masuk ke H1 ini. Nah, gimana cara ngasih warna? Caranya itu tulis teks white agar warnanya berubah jadi putih. Nah, maka warnanya jadi putih. Atau kalau nantinya pengen diubah warnanya, itu bisa-bisa aja dan bebas saja. Berarti anggapannya halaman home ini udah selesai gitu. Paling kita atur lagi nih di ininya, kita tambahkan link buat mengarahkan ke file lain. Contohnya di sini, hrefnya home-nya diarahkan ke index.html yang artinya file ini. Terus about me-nya diarahkan ke about.html. Ini belum kita buat. Dan yang terakhir contact me arahkan ke contact.html. Save. Ini belum kita buat nih. Tinggal kita buat sekarang. Tambahkan berkas baru about.html. Oke. About kita kasih tanda dulu deh. Kita kasih H1 misalnya. About save. Contohnya ini kita jalankan nih index. Rada lama. Nah, kita coba pencet about. Tadi kan about udah kita atur mengarahkan ke about.html. About dipencet. Nah, dia udah mengarahkan ke about. Tinggal about-nya kita rapihin sesuai kebutuhan. Tinggal ini aja deh. Oh, satu lagi nih, titelnya belum kita ganti. Ganti aja websiteku. Save. Ini kita copy semuanya nih. Kita gimana cara copy semua? Mungkin gini. Ini ya. Oh ya. Copy itu yang ini ya. Copy. Oke, udah di copy, masukin ke about. Paste di about. Buat nandain di sininya misalnya kita kasih about. Dan navbarnya kita juga perlu di about me ini. Cuman di sininya aja nih. Tinggal sectionnya kita hapus aja. Atau nggak perlu dihapus sectionnya. Yang perlu kita hapus itu stylenya. Nah, style di ini. Nah, ini kita hapus aja. Karena kita mau dibuat ini cuman tampilan dan perkenalan tentang diri kita aja gitu. Coba kita save, udah di save. Nah, kenapa nggak nambah apa-apa? Karena ininya juga belum diganti nih. Teksnya black. Atau karena black jadi tidak usah diatur. Bold, save. Jalankan lagi. Ini masih di index. Kita pindah ke about. Ini ada di about. Tinggal ganti di about ini. Kita maunya gini kita. Ini kita hapus semua stylingnya. Kita hapus, kemudian di ini kita pakai H3 misalnya. Dan ini kita ganti isinya jadi
about me, save. Coba kita buka. Nah, kenapa nggak ada? Sebenarnya dia ada, cuman dia ketutupan di belakang. Bukan. Nih, kenapa dia nggak ada? Karena dia ada sebenarnya, tapi dia itu ketutupan di belakang navbarnya. Oleh karena itu, kita kasih di sectionnya ini, kelasnya, kita kasih padding topnya atau PT, yaitu 5. Save. Ini masih di index. Pindah ke about. Nah, ada about me. Karena masih kurang, ini bisa kita kasih, karena di bootstrap itu value-nya itu cuma sampai 5 mentoknya, kita kasih styling aja di sini. Style padding top. Langsung aja kita barbarin 5 rem. Save. Kita jalankan lagi. Ini masih di index. Pindah ke about. Ada about me. Kenapa masih about me? Karena dia itu masih terpengaruh sama styling yang di bootstrapnya ini. Makanya kita hapus. Jalankan ulang. About me. Nah, dia ada di sini. Terus kita maunya lagi ada penjelasan tentang diri kitanya. Jadi di sini kita bisa kasih div lagi di bawah, atau nggak perlu div lagi. Ini kita gabung aja di sini. Kita kasih tag paragraf P biasa aja. Misalnya, halo semua, saya adalah seorang web developer gitu. Nah, ini kita udah bayangin kita maunya dia ada di tengah gitu, text center. Kemudian saya mau, nah karena ini text center, ini juga text center, jadi mending kita atur aja di div-nya. Jadi div-nya punya kelas yang namanya text center. Save. Kita jalanin. Ini kita hapus dulu nih karena yang ini udah nggak perlu. Save lagi. Nah, kita masuk ke halaman about. Nah, maka jadi seperti ini. About me, halo semua, dan ini bla 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 bla, bisa diatur. Paling ada tambahan satu, yaitu saya mau dia itu jangan terlalu mepet ke sampingnya. Jadi saya mau ada padding sumbu X-nya, yaitu misalkan 4. Save. Jalankan lagi. Nah, maka dia akan ada jarak di sini. Terakhir yaitu halaman kontaknya. Ini home, kita coba ke kontak. Kita bikin dulu file kontaknya. Tinggal tambahkan aja kayak biasa. Tambah berkas baru, kontak.html. Nah, ini kayak sebelumnya juga, cuman kita copy dari about aja. Kita copy semuanya, terus masukkan ke kontak. Ini kita tempel, ini kita ganti jadi kontak. Kemudian di about me jadi kontak me. Nah, di sini kita maunya itu kontak me ini semacam apa ya, form, kayak formulir gitu, ada nama, terus email sama pesan gitu. Nah, caranya, jadi kita nggak perlu ini, berarti kita nggak perlu tag p kita hapus. Kemudian di bawah H3 kita bikin div lagi deh,
Kita bikin div lagi, enggak, kita bikin form. Abaikan saja untuk actionnya. Kita buat div yang kelasnya form group. Ini bawaan Bootstrap nih. Kemudian di dalam div class form group ini kita punya label, bukan area label tapi labelnya aja. Label ini kita kasih misalkan nama, terus di bawah labelnya kita kasih input. Nah, input ini kita ada kelas bawaan Bootstrapnya, yaitu form control, dan di label juga ada sebenarnya, yaitu form label. Ini ada input, type-nya text, kelasnya form control, dan ada juga label. Kalau kita save misalnya, kita jalankan, belum di save ya, bisa nggak nih? Nah, bisa nih. Ada apa nih? Ada input untuk teks, untuk nama. Tinggal perlu dirapiin aja. Ini masih bawaan dari tadi nih, text centernya dihapus, teksnya biarin deh, biar nggak rapat-rapat banget. Terus namanya misalnya kasih titik 2 di sini. Nah, terus biar lebih menjadiin lagi, kita kasih nama placeholdernya. Misalkan masukkan nama lengkap, save. Jadi ini inputnya, kode inputnya. Kita jalankan lagi. Kalau coba dibuka di contact me, nah masukkan nama lengkap. Ini bisa kita isi apapun. Tinggal kita masukkan email sama pesannya nanti. Tinggal ini saya mau ngasih batas dulu di sini. Kita kasih HR. Terus ini baru buat teks, kita copy dari div form group ini. Berarti dari atas itu sampai bawah sini. Copy. Tinggal paste di bawahnya. Kita paste. Cuman bedanya karena yang kedua ini untuk email, maka di sini input type-nya ini harus juga email. Ini bawaan dari HTML. Terus ini coba masukkan email Anda, save. Kita udah anggap aja kita udah ngebayangin lah hasilnya kayak gimana. Email ini pasti sama aja kayak input, cuman bedanya dia email. Tinggal yang terakhir adalah kita tambahkan di untuk pesannya. Jadi di sini kita kasih, kita masih copy aja deh. Kan kita masih posisinya masih mengcopy dari yang sebelumnya. Jadi tinggal kita paste. Nah, karena pesan ini nanti dia akan panjang, makanya kita tidak pakai input. Ini kita hapus. Yang kita pakai adalah text area yang kelasnya juga form control. Nah, form control. Ini hasilnya begini. Kelasnya form control. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah, coba kita check contact me. Nah, ada pesan di sini. Tinggal ngerapiin sedikit. Kalau yang garis-garis ini yang tadi kita atur HR-nya itu. Untuk yang ini tinggal kita atur agar ada jarak di antara label dan juga bawahnya labelnya itu, label sebelahnya itu. Tinggal ini sih. Di form group yang pertama kita kasih margin untuk bottomnya itu ada MB3 misalnya. Sama yang kedua ini MB3. Dan yang terakhir juga yang ini MB3. Di masing-masing form group kita kasih MB-nya 3. Terakhir, jangan lupa juga kita tambahkan div untuk buttonnya. Oke, kita tambahkan div untuk buttonnya. Jadi bisa ketik div aja begini, div kosong, kemudian ketik button yang kelasnya btn, kemudian kelasnya juga btn primary
dimana BTN primary ini bawaan Bootstrap yang nanti warnanya itu akan biru. Untuk lebih jelasnya bisa cek di browser aja, di dokumentasi resmi dari Bootstrapnya. Ini tinggal tab BTN primary classnya, tinggal kasih nama, tinggal kasih isi kirim, misalnya kirim. Kalau dilihat contact me, nah ada button kirim di sini. Atau misalnya kita mau dia jadi satu full layar gitu, tinggal kita kasih kelas lagi di sini, form control kalau nggak salah. Save, jalankan. Pindah halaman contact me. Nah, dia jadi full satu halaman. Ini kita misalnya kasih nama lengkap, terus emailnya, terus pesannya. Nah, harusnya ini email, dia akan, nah itu fungsi dari tab email. Jadi lebih mengerucutkan lagi bahwa dia itu harus email gitu. Ini kita kasih email bla 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 dot bla 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 bla, kirim, bisa. Cuman karena kita tidak mengeset apa-apa, makanya nggak akan ada reaksi yang berlebih lagi. Berarti kita udah berhasil untuk membuat 3 halaman. Ada halaman home, about me, ini bisa teman-teman tambahin lagi sebenarnya, dan juga halaman contact me. Nah, ini udah selesai. Atau saya mau nambahin ini deh, sentuhan terakhir di navbar masing-masing. Di navbarnya kita kasih BG dark, BG dark, dia akan warnanya jadi hitam. Cuman tulisannya juga masih hitam karena temanya itu masih tema cerah. Makanya di sini kita kasih navbar dark biar tema navbarnya itu hitam. Contohnya nih, ini kan kita atur berarti backgroundnya hitam dan juga tema navbarnya itu tema gelap, yang artinya kalau tema gelap tulisannya otomatis jadi putih. Nah ini dia. Kenapa BG dark itu nggak mau? Wow, kenapa BG dark nggak mau ya? Kalau BG black, oh nggak mau juga dia. BG apa ya? BG primary. Wah, kok nggak mau dia? Coba cek bootstrapnya. getbootstrap.com. Nah, kita cari aja di sini. Color atau background color. BG dark harusnya bisa. BG dark atau dia, kenapa nggak bisa? Karena di sini ada ini, dia saling menimpa gitu. Nih di sini. Ini hapus aja BG nya. Save. Kita jalankan. Nah, warna biru. Kenapa warna biru? Karena kita atur BG-nya primary. Ya udahlah, biru juga bagus.
tinggal ini copy aja, kita pindah ke about HTML di sini. Kita paste, save, jangan lupa juga di contact me-nya. Save, kita jalankan. Hasilnya harus sudah tahu semua. Di sini ada about me, navbar udah jadi biru juga, contact me udah jadi biru juga. Mungkin itu aja sih untuk video sekarang dan sangat simpel ya sepertinya. Di video berikutnya mungkin akan coba untuk di-upload ke hosting agar website kita ini nanti bisa diakses untuk semua orang dan semua orang bisa melihat website kita. Yang tentunya kita akan menguploadnya secara gratis nanti. Kemungkinan kita akan menggunakan Vercel gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin bisa langsung aja chat di komentar atau menghubungi Instagram yang nanti mungkin tertera di deskripsinya. Terima kasih.